melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita. Salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji di uji kinerja PPG Daljab 2022. Saya yang bernama Benita Situngkir SS dengan NIM 2201360087990008 pada hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 akan melaksanakan praktek kinerja secara luring di kelas 81 SMP 56 Batam dengan tema teks eksplanasi. Kepada Bapak Ibu Guru dosen penguji di uji kinerja PPG Daljab tahun 2022 kategori 1, saya memohon agar kiranya Bapak Ibu dosen penguji memberikan masukan dan kritikan kepada kesempurnaan video uji kinerja yang saya buat. Demikian video perkenalan ini saya perbuat. Terima kasih. Terkadang kita lupa dunia ini takkan. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan buka dengan doa. Ibu minta satu orang ketua kelas untuk pimpin dalam doa. Silahkan. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Nah, Ibu akan pastikan dulu kehadiran anak-anak Ibu. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Nihil ya? Ya, Bu. Bagus. Kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Ibu kasih yel-yel dulu. SMP 56 bisa gitu ya? Bisa gitu ya? SMP 56 Bisa. bagus. Sekali lagi ya. SMP 56 Bisa. semangat sekali untuk belajar. Nah, sekarang coba perhatikan di depan ada di slide ada tulisan teks eksplanasi. Nah, itu kelanjutan pembelajaran kita dari minggu lalu, pertemuan kita sebelumnya. Lanjutannya adalah yang sekarang. Kalau yang kemarin KD 3.8 dan KD 3.9. Nah, Ibu mau mengingatkan sebelum kita masuk ke materi kita hari ini. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin, pertemuan yang lalu? Saya, Bu, Oke, silahkan, Chelsea. tentang pengertian teks eksplanasi. Tentang pengertian teks eksplanasi. Tentang apa itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses alasan dan cara terjadinya peristiwa alam atau iptek, sosial, budaya, dan hal lainnya yang bisa terjadi. Baik, luar biasa. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, Bu. Ari, silahkan. Tujuan teks eksplanasi, Bu. Tujuan teks eksplanasi. Tentang apa itu, Bang? Menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Terima kasih, luar biasa. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Denis, silahkan. Jadi teks eksplanasi Ciri teks eksplanasi. Tentang apa itu, Denis? itu berupa fakta dan teori dan penelitian, tidak bertujuan untuk mengerti dan dapat berulang alami. Iya, luar biasa, benar sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Silahkan. Cara meringkas teks eksplanasi. Tentang cara meringkas teks eksplanasi. Bisa dijelaskan tentang apa itu, Bang? Saya, Bu, Silahkan, Amel. baca dan pahami teks. Cari gagasan utama, gabungkan semua gagasan utama menjadi satu paragraf. Luar biasa. Ternyata anak-anak itu semuanya masih mengingat apa yang kita pelajari di pertemuan yang kemarin. Luar biasa. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Baik, Bu. Baik, di hadapan kalian, coba anak-anak perhatikan ada di slide tulisan teks eksplanasi kelanjutan dari pertemuan minggu kemarin. Nah, tentang apakah yang kita pelajari di hari ini mengenai teks eksplanasi ini? Ada gambar di situ. Tentang hujan, Bu. Hujan, iya, tentang hujan. Ada hubungannya nggak hujan
ilustrasi dengan teks eksplanasi? Jawabannya ada, karena hujan itu merupakan fenomena. Nah, tadi yang akan kita pelajari hari ini adalah menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang didengar atau yang dibaca. Sama dengan yang sudah kita lihat di sekolah kita sekarang ini adalah fenomena alam. Nah, ada pun tujuan pembelajarannya itu diperhatikan. Tujuannya perhatikan dengan pembelajaran ini anak-anak itu bisa diharapkan bisa menentukan struktur teks eksplanasi dan mendata kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Metode yang kita pakai adalah metode PBL ya, dengan diskusi kelompok. Oke. Sembilan. Ya, tahap 1 sekarang ya. Baik, Ibu akan menunjukkan video singkat. Anak-anak bisa memperhatikan ke depan. Bisa, Bu. Lihat ya, ada nampak kan? Ya, Bu. Nah, video yang pertama tentang Hujan. Kalau video yang kedua, gambar yang kedua tentang Nah, perhatikan gambar atau video yang berikutnya. Ini tentang apa? Gunung meletus, dan yang keempat ada banjir. Nah, itu dia 4 contoh fenomena yang akan kita buat nanti jadi rujukan untuk membuat teks eksplanasi. Nah, sekarang Ibu sudah menampakkan videonya yang tadi, singkat sekali tapi cukup untuk memberi penjelasan, benar? Nah, dari video itu kira-kira pertanyaan apa yang muncul di benak kamu? Apa yang kira-kira menjadi pertanyaan atau pernyataan juga boleh dari video tadi? Siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Silakan Raka. Di video tadi itu tentang hujan, longsor, erupsi gunung berapi, dan banjir, apakah termasuk teks eksplanasi juga, Bu? Nah, itu pertanyaan dari teman kita Raka. Ada yang bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan teman kita Raka? Saya, Bu. Silakan Derma. Saya setuju dengan pernyataan Raka, Bu. Apakah saya bisa bertanya, Bisa. mengapa Indonesia sering terjadi bencana alam seperti banjir misalnya, Bu? Mengapa negara kita sering terjadi bencana alam? Ya banyak ya bencana alam di negara kita, apalagi banjir itu kayaknya kayak langganan ya. Siapa yang bisa menanggapi dari pernyataan teman-teman yang sudah menanggapi tadi? Ada? Silahkan, Fitri. Karena hutan gundul. Jawabannya karena hutan gundul. Yang lain? Saya, Bu. Silakan. Karena banyak sampah menyumbat saluran air. Banyak sampah penyumbat saluran air. Ada lagi alasan lain? Saya, Fitri? Susi? mengeruk saluran air dan membuang sampah di tempat sampah. Nah, mengeruk saluran air dan membuang sampah di tempat sampah itu merupakan penyebab atau solusi? Iya, itu adalah solusi. Nah, pertanyaannya, apa solusi atau apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi banjir? Jawabannya adalah salah satunya tadi, jawaban teman kita Susi. Membuang sampah pada tempat sampah dan mengeruk aliran sungai yang tersumbat atau aliran air yang tersumbat. Bagus sekali untuk jawabannya. Ada lagi yang mau menanggapi? Sudah semua? Sudah? Ya, Bu. Sungguh bagus semua jawabannya. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Anak-anak sudah tadi menyaksikan video yang sudah Ibu tampilkan di layar. Nah, sekarang coba kalian semua membuka buku siswa, buku kamu halaman 140 sampai dengan 143. 140 sampai dengan 143. Nah, sudah ketemu, silahkan anak-anak Ibu membaca dengan seksama.
Sudah selesai semua membaca? Baik. Nah, anak-anak ibu sudah membaca buku siswa dan kemudian tadi video sudah ditampilkan. Nah, dari video dengan buku teks. Nah, kira-kira ada nggak yang kamu pikirkan? Ada berupa pertanyaan apa? Atau ada yang menanggapi tentang dua hal itu? Silakan. Ada, Bu. Silakan Radit. Apakah kita bisa menyusun teks eksplanasi berdasarkan peristiwa nyata yang ada di dalam video? Siapa yang mau menjawab pertanyaan teman kita? Saya, Bu. Rilin. Peristiwa tersebut bisa kita jelaskan dalam bentuk sebuah teks. Teks tersebut namanya teks eksplanasi. Baik, ada yang mau menambahkan? Sudah? Tidak ada? Sudah, sangat jelas. Terima kasih, sangat baik semua jawabannya. Kita kasih aplaus buat teman-teman kita. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Dan video dengan teks tadi itu nanti yang akan menjadi modal pertama kamu diskusi kelompok. Nah, untuk membagi kelompok, ibu persilahkan ketua kelas agar memimpin pembagian kelompoknya. Silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, saya akan memimpin kalian untuk membagi kelompok. Caranya, ambil masing-masing satu gulungan kertas dan bergabunglah sesuai nama yang sama. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya. Baik, semua sudah dapat gulungan kertas? Sudah, Bu. Nah, sekarang kamu bergabung dengan nama kelompok seperti yang ada di tangan masing-masing. Silakan. Dibentuk kelompoknya sesuai dengan nama yang kamu dapat. Taufik Ismail. Berdiri langsung dibagi kelompoknya. Iya, aku sama Gilang. Sudah dapat semua nama-nama kelompoknya? Kelompoknya ada 4 kelompok. Khairil Anwar yang di sebelah kanan ibu, Pramudia Anantatur yang di sebelah kanan ibu, satu lagi kelompok Taufik Ismail, dan yang ini kelompok Andrea Hirata. Baik, semua sudah berkumpul dengan kelompoknya. Nah, nanti akan ibu bagikan LK. Nah, LK yang akan ibu bagikan, silahkan anak-anak ibu diskusikan. Nah, yang kamu kerjakan di kelompok itu adalah seperti tadi di awal sudah ibu jelaskan. Anak-anak ibu mendiskusikan nanti dari LK itu ada teks, strukturnya, dan kebahasaannya seperti apa. Bisa? Bisa. Nanti anak-anak ibu mendiskusikan bagian-bagian dari teks itu, yang manakah struktur-struktur bagian-bagian struktur sesuai dengan teks eksplanasi. Nah, ini ada teksnya, ada 4, ibu bagi secara acak, tidak apa-apa. Kelompok Taufik Ismail dan kelompok Andrea Hirata. Nah, silahkan dibaca LK yang sudah ibu bagikan. Dan setelah dibaca boleh langsung didiskusikan.
nimbrung gitu. Banjir. Bagus. Kata banjir. Benar kata banjir. Nah, ini penyebab banjir. Pembuangan sampah di dan membuat penyebab sampah di air. Coba baca pertanyaan. Oh ini penjelasan sedikit. Iya, sesuai dengan judulnya, teks di atas membicarakan mengenai ada 4 paragraf. Nanti kalian menentukan dari antara paragraf ini mana yang dia jadi struktur identifikasi fenomena, yang mana dia proses dan yang mana penjelasan. Itu bisa dari situ. Bisa, nanti yang itu sudah selesai nanti kita pindah ke oh ya ini dia sebab akibatnya. Jadi dari teksnya itu ditentukan apakah itu termasuk teks ulasan, yang mana akibat, yang mana sebab, atau yang mana proses, yang mana bagian ulasannya. Nah, identifikasi apa saja, cirinya apa. Oh ya ini dia penjelasan strukturnya ada di sini. Banyak fakta mengenai administrasi pada mereka memproses Baik, kalau sudah ditentukan, sudah ketemu, nah bagian teks itu nanti kamu gunting per struktur. Struktur mana, yang sebab akibat mana, yang ulasannya mana, gunting, pindahkan ke kertas plano. Ini akan nanti dibagikan. Taufik Ismail warna Pink, Bu. pink ya, pink tadi ya? Iya, pink. Warna kuning. Baik, kalau sudah teridentifikasi strukturnya dan kebahasaannya, anak-anak ibu yang sudah diskusi boleh menggunting dan memindahkan ke kertas yang sudah dibagikan. Kalau sudah selesai nanti akan kita presentasikan ya, presentasi karya kunjung. Silakan dikerjakan sambil didiskusikan. Oke, Ini banyak warna. Hasil sementara, apakah kalian sudah setuju dengan hasilnya atau ada yang ingin ditambahkan? Menurut saya ukuran dan akibat ini sudah benar. Tidak, menurut saya sebab akibat ini kurang cocok. Soalnya perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Iya, saya lebih setuju dengan Fadil karena kata-kata ini sudah termasuk sebab dan akibat. Jadi bagaimana ini, atau ini ingin diganti atau tidak? Tidak. Kalau menurut Derma sendiri,
Apakah bagian yang ini sudah benar? Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan sampai seterusnya, ini sudah bagian urutan sebab akibat? Sudah Bu, menurut saya sudah benar. Nah, kalau ini sebab akibat, berarti otomatis bagian yang lainnya adalah penyebab Fakta penyebab akibat air. fakta penyebab akibat. Ya, jadi kalau sudah di semuanya sampai fakta penyebab akibat, berarti yang terakhir ini adalah bagian interpretasinya atau bagian ulasan. Baik, tepuk tangan buat kita semua karena sudah tugas masing-masing. Bagus ya, silakan dilanjutkan tugas masing-masing. Gimana dengan kelompok? Sudah selesai semua mengerjakan tugas kelompoknya? Terus baik ya, sekarang kita akan presentasikan dengan cara karya kunjung. Nah, presentasi karya kunjung ini nanti 2 orang dari masing-masing kelompok akan berkunjung ke kelompok lain, dan anggota kelompok yang tinggal di kelompok itu akan menyimak dan menanggapi hasil presentasi anggota yang berkunjung ke kelompoknya. Paham? Nah, sekarang silahkan utus 2 anggota kelompoknya berkunjung ke kelompok lain. Silahkan dari kelompok ini ke sini, dari sini ke sana, dari sana ke situ, ya. Silahkan bertinggal searah dari jam. Ya, dari kelompok sana ke sini. Di bawah hasilnya, di bawah hasilnya itu yang mau dipresentasikan. Ayo. Dan selamat pagi, kami mau mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang banjir. Sesuai dengan judulnya, yang hasil dari diskusi kami membicarakan mengenai fenomena alam yaitu banjir yang kerap terjadi. Pada paragraf pertama merupakan struktur pernyataan yang dapat kami pahami mengenai fenomena banjir dari akibat alam atau perbuatan manusia. Nah, pernyataan tersebut didukung oleh beberapa fakta yang menjadi penyebab banjir di paragraf 2 sampai pada paragraf 4 yang termaksud pada struktur urutan sebab akibat. Fakta penyebab banjir ini diuraikan menjadi 2 penyebab alami banjir pada paragraf 2, penyebab banjir akibat faktor sosial di paragraf 3 dan 4. Sementara itu, paragraf terakhir atau kelima yang merupakan struktur interpretasi berisi tentang kesimpulan mengenai bencana banjir dan bagaimana kita harus menyikapinya. Baik, ada yang mau ditanyakan ke kelompok pengunjung? Semuanya ditanya apakah urutan ini sudah benar sebagai struktur sesuai dengan ciri-cirinya? Sebenarnya tadi kami mungkin salah menempel, harusnya ini dengan ini digabung. Jadi berarti paragraf yang keempat itu masuk ke fakta penyebab akibat, bukan di interpretasi. Baiklah, dari Susi ada yang ditanggapi Susi? Katanya sudah benar, sudah setuju. Nah, berarti nanti kelompok pengunjung boleh memperbaiki yang salah, ya. Baik. Silakan Ibu. Terima kasih buat kelompok pengunjung. Posisi klaim di sini aja. Abang tampan sih. Baiklah, ini iya. Bilanglah assalamualaikum. Ucapin salam. Assalamualaikum. Lanjut aja, Bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hairil Anwar dari teks eksplanasi virus corona
akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu paragraf pertama yang merupakan bagian dari struktur identifikasi fenomena. Menjelaskan tentang apa itu virus corona, awal mula terjadinya hingga proses penyebarannya. Kemudian pada paragraf kedua dan ketiga yang merupakan struktur penggambaran rangkaian kejadian. Dijelaskan secara lebih detail mengenai gejala dan efek dari timbulnya virus corona. Setelah itu, teks pun ditutup dengan struktur ulasan berupa saran yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus beserta harapan dari penulis. Silakan teman-teman yang dikunjungi yang ada pertanyaan atau tanggapan kelompok pengunjung. Ada Bu, itu sudah sesuai. Menurut kelompok kalian sudah setuju dengan apa yang sudah dibuat kerja dari kelompok pengunjung? Ya kan? Baik, terima kasih. Ada masih tanggapannya? Silakan. Tidak ada lagi, sudah setuju. Baik, silakan dulu kelompok pengunjung. Terima kasih buat kita semua. Tepuk tangan. Bagaimana kita bisa menyusun atau mengidentifikasi sampai menelaah tentang struktur teks eksplanasi itu? Siapa yang bisa menanggapi? Silakan. Ya, Pak Ari. Cara untuk bisa menghasilkan struktur teks eksplanasi adalah dengan cara membaca dengan cermat isi teks yang akan dianalisis, mengidentifikasi dalam setiap paragraf, dan menamai setiap bagian dalam paragraf. Luar biasa, terima kasih Ibu Pari. Nah, tadi juga Ibu ingat ada yang bertanya tentang struktur. Bagaimana tuh ciri-ciri struktur? Saya Bu. Ya, silakan Pak Dio. Struktur teks bagian eksplanasi terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua peristiwa kejadian, yang ketiga ulasan. Baik, luar biasa. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Silakan Raka. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama berisi tentang pengertian atau penjelasan permasalahan sehingga disebut identifikasi fenomena. Yang kedua, rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau kuasi kausalitas sehingga disebut urutan kejadian. Dan yang ketiga berisi tentang pernyataan dan pendapat penulis disebut dengan ulasan. Baik, luar biasa. Ada yang mau menambahkan lagi? Sudah semua jelas? Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, itu dia yang sudah kita pelajari, semuanya sudah jelas. Sekarang Ibu mau menanyakan lagi karena semua sudah jelas tentang kesan-pesan pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyatakan kesan-pesannya? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Derma. Menurut saya pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan bermanfaat. Saya jadi mengetahui tentang peristiwa alam, sebab akibat, dan cara menanggulanginya. Luar biasa. Ya, dari pelajaran kali ini kita bisa jadi tahu bagaimana itu fenomena alam dan bagaimana cara menanggulangi fenomena tersebut. Ya, luar biasa. Terima kasih buat anak-anak Ibu yang sudah luar biasa hari ini. Dan sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita. Dan jangan lupa penugasan untuk minggu depan. Tentang tugasnya, kalian semua akan membuat teks eksplanasi sendiri dari fenomena yang ada di sekeliling kita. Seperti sekarang, banyak fenomena yang ada. Musim hujan, kemudian kota Batak yang sedang membongkar jalanan, dan banyak sekali fenomena yang terjadi. Nah, boleh salah satunya kamu pilih, nanti kamu buat teks eksplanasi sendiri. Bisa? Bisa, Bu. Baiklah, demikian tugas kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Sebelum semuanya ditutup, Ibu ada evaluasi sedikit sebentar.
Ibu akan bagikan evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan dibagikan. Ditulis nama, tulis kelas dan mata pelajaran topik hari ini. Langsung dikerjakan di kertas. Baik, sudah selesai semua? Sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, silahkan Fahri dengan Raka dari belakang mengumpulkan. Dari sebelah kiri, Fahri mengumpulkan sampai ke depan. Dari sebelah kanan, Raka mengumpulkan. Hasil evaluasinya. Baik, terima kasih buat semangat belajar hari ini. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semua sudah selesai, evaluasi sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih. Dan waktunya kita pulang. Sebelum pulang kita tutup dengan doa. Ibu minta satu orang memimpin doa kembali. Ibu minta ke kelas. Silakan. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah boleh pulang? Silakan pulang. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Hey.